wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kali ini, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk menentukan gaya belajar kita. Nah, sebelum mulai kegiatan, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Nah, seperti yang tadi saya katakan, tujuan kali ini adalah menentukan gaya belajar. Di sini kalian sudah mengetahui belum gaya belajar kalian itu apa? Belum. Oke. Nah, untuk mengetahui gaya belajar kalian itu, pertama-tama kita lihat dulu ini butir angket atau pernyataan-pernyataan ini ya. Nanti dari pernyataan ini kalian ingat nomor berapa aja yang termasuk dalam cara belajar kalian. Coba dilihat, dibaca-baca dulu. Oke, udah diingat semuanya nomor berapa aja? Udah. Oke. Nah, selanjutnya dari nomor tadi kalian periksa lagi. Nah, ini kalian dari nomor-nomor tadi termasuk ke gaya belajar mana? Visual, auditory, atau kinestetik? Di sini ada nomor-nomornya. Nanti kalian bisa lihat nomor yang kalian pilih tadi ada di gaya belajar yang mana. Kinestetik. Auditory, visual. Oke, makasih ya. Jadi sekarang kalian udah tahu gaya belajar kalian apa aja. Nah, sekarang Bapak mau jelasin gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, ada yang tahu nggak gaya belajar visual atau auditory sama kinestetik itu apa? Belum ada ya. Nah, jadi gaya belajar visual itu lebih mengandalkan ke penglihatan. Contohnya dalam belajar, dia itu lebih mudah mengingat jika objek yang dipelajari itu ada di depannya atau ada gambarnya. Misal, jadi dia itu lebih suka membaca buku yang ada gambar-gambarnya. Lalu gaya belajar auditori itu lebih mengandalkan ke pendengaran. Jadi nggak ada gambar pun dia nggak masalah. Yang terpenting bagi dia itu adalah suara guru dia saat mengajar. Lalu yang kinestetik, nah kinestetik ini dia itu lebih suka ke praktik secara langsung, lebih merasakan apa yang dia pelajari. Contohnya, jika dia belajar sesuatu itu dia harus sambil mempraktekannya, tidak hanya secara teori saja. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang ada beberapa gaya belajar yang baik untuk gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, untuk gaya belajar visual ini ada beberapa cara yang tepat dalam belajar. Yang pertama itu membaca buku yang tidak hanya tulisannya saja. Seperti yang tadi dijelaskan, jadi ada juga gambarnya agar lebih menarik. Lalu dalam membuat catatan juga, bagi yang gaya belajar yang visual disarankan menggunakan ballpoint yang berwarna-warni agar mudah diingat. Lalu juga membuat mind mapping juga. Ada yang tahu mind mapping itu apa? Nah, jadi mind mapping itu seperti peta konsep. Ditulisnya itu dari judul besarnya dulu, terlebih dahulu nanti dirincikan ke bawahnya itu seperti apa aja. Nah, selanjutnya gaya belajar yang tepat untuk auditory itu bisa dengan merekam saat guru berbicara atau mengajar, dan juga bisa diulang kembali saat nanti dia menghafal, atau juga saat dia membaca itu dia lebih baik mengeluarkan suaranya sedikit pelan supaya dia itu lebih mendengarkan suara dia sendiri. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini agar mudah memahaminya seperti tadi, yaitu harus sambil praktek, tidak hanya teori. Lalu melakukan eksperimen sendiri di rumah. Misal udah dapat teorinya, dia coba melakukan sendiri jika itu masih aman. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Jadi misalnya kan ada 3 gaya belajar, apakah bisa cocok untuk semua orang? Sebenarnya untuk semua orang saya kira tidak bisa, tapi kadang juga ada yang satu orang itu bisa mempunyai 2 gaya belajar atau bahkan 3 gaya belajar. Itu gimana kondisi dia dan gimana lingkungan dia. Contohnya, Emit, kamu ini gaya belajarnya visual, tapi saat kamu sendiri, tapi pas ada teman kamu yang auditory banyak ngomong dan gimana, kamu juga jadi ikut mendengarkan dan ikut ingat, itu gaya belajar kamu juga bisa bertambah. Terus mungkin juga enggak cocok untuk dipaksakan. Misal ada orang yang gayanya tadi rival kinestetik, Emit auditory, rival ini dipaksakan untuk terus menerus, tadi yang auditory mendengarkan banyaknya. Nah mungkin akan kurang cocok untuk rival, jadi gaya belajarnya itu akan terhambat, tidak secepat yang Emit. Tapi lama kelamaan rival juga akan menyesuaikan, bisa berubah menjadi gaya belajarnya itu auditory. Paham? Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Kan ada 3 kan gaya belajar, kelebihan dan kekurangan dari ketiga itu apa? Oke, kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut Bapak ya, kelebihan dan kekurangannya itu sebenarnya nggak ada kekurangan kelebihan atau ada tingkatan, tapi gimana diri kita menyesuaikan itu, karena gaya belajar visual hanya cocok untuk orang yang gaya belajarnya visual. Jadi nggak mungkin ada tingkatan yang visual ini lebih baik dari kinestetik, nggak ada yang kayak gitu. Sebenarnya seperti yang tadi kata Bapak, hanya cocok untuk orang-orang tertentu, untuk gaya belajar tertentu, nggak mungkin juga bisa dipaksakan. Bisa dipahami? Paham. Nah oke, sekarang kalian udah tahu gaya belajar kalian masing-masing. Nah Bapak harap kalian juga bisa menerapkan gaya belajar yang baik untuk kalian. Seperti nanti baiknya Jahra itu menulis itu dengan bolpen yang warna-warni, atau ada apa yang warna-warni itu? Stabilo. Nah terus Emit lebih ke mendengarkan, bisa juga belajar dengan mendengarkan musik, tapi nggak fokus mendengarkan musik terus ya. Lalu Rival tadi mencoba buat eksperimen sendiri dengan teori-teori yang sudah dikasih. Aku harap semuanya bisa menentukan gaya belajar yang baik ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Alangkah baiknya menutup acara ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, sekian dari Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.